Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari yang bersuka cita pada malam hari ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Saya percaya saudara, setiap kita yang ada di rumah-rumah, di kamar-kamar, ataupun di dalam perjalanan yang mendengarkan recording hari ini, yang mengikuti ibadah online kita hari-hari ini, dia mengalami lawatan Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya yuk salam kiri kanannya. Oh jangan disalam, kasih senyum kiri kanannya. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita akan masuk ke dalam perjamuan dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Sebab begitu besar kasih-Mu atas hidup kami ya Bapa. Engkau mengorbankan diri-Mu di kayu salib untuk tebus dosa kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap darah yang tercurah. Terima kasih buat setiap pengorbanan yang Engkau lakukan ya Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami datang hanya bawa diri kami Tuhan. Kami gak bawa harta kami Bapa, kami gak bawa emas kami Tuhan, kami gak bawa perak kami. Kami hanya datang bawa hati kami untuk dipersembahkan Bapa sebagai korban yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Lawat setiap kami malam hari ini Tuhan, dan jangan biarkan satupun ada yang terlewat ya Bapa. Kau mengurapi setiap kami Bapa, kamar demi kamar, rumah demi rumah, ruangan demi ruangan Bapa, memenuhi setiap kami ya Tuhan Yesus. Biar kami boleh rasakan curahan Roh Kudus, kami boleh rasakan kasih-Mu ya Bapa yang besar menjamah kami Tuhan. Melawat setiap kami Bapa, sebab kami tahu Tuhan perjumpaan akan Engkau mengubahkan seluruh hidup kami Tuhan Yesus. Melegakan kami Bapa, mengubahkan pikiran kami yang salah Tuhan Yesus, dan menuntun kami kembali ke jalan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, ini kami Bapa. Ini kami Tuhan, layakkan kami malam hari ini di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Mari yang percaya, yang rindu memuji Tuhan lebih lagi sama-sama katakan amin. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya. 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 Yes Lord. Sebab kasih Tuhan begitu dalam saudara. Kasih Tuhan begitu sempurna atas kita saudara. Mari nyatakan kebaikan yang malam hari ini lewat pujian kita, lewat penyembahan kita sama Tuhan. Sama-sama katakan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami
kemanapun Engkau pergi, aku akan membawa Engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan Engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Itu firman-Nya atas kita saudara, sehingga malam hari ini kita tidak punya alasan untuk tidak bersuka cita. Yuk sama-sama bilang, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, yuk semua angkat tangannya di atas. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Yes Lord, kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 Mari sama-sama katakan sama Tuhan. Angkat tangan kita, Yesus Tuhanku. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Kau dahsyat Tuhan, Kau besar ya Bapa. Shandana ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Shandana ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Sebab Jesus, mari kita persiapkan hati kita buat berdoa syafaat. Mari kita berbahasa roh saudara. Biarlah malam hari ini hanya satu nama yang kami tinggikan, hanya satu nama yang kami muliakan, namamu Yesus Tuhan di atas segalanya. Kami bawa penyembahan kami, bawa doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan gereja kami ya Abah, GBI Pecenongan ini ke dalam tangan. Engkau yang berkuasa ya Tuhan, Engkau yang pegang kendali ya Abah. Lewat setiap ibadah online ini kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap sama ya Tuhan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizat-Mu tetap masih terjadi sampai hari ini ya Abah. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, Engkau pakai gereja-Mu Tuhan untuk menjadi alat kerajaan-Mu, untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan bagi bangsa ini. Biar lewat gereja ini Tuhan, nama-Mu boleh dipermuliakan, Engkau disenangkan ya Abah. Kami berdoa buat setiap para pengerja ya Tuhan, setiap tim yang ada ya Tuhan Yesus, ada hikmat-Mu Tuhan, ada kesatuan hati, ada roh yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Abah. Kami berdoa ya Tuhan, kami percaya juga ya Tuhan bahwa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir pasti terjadi dan dialami oleh gereja-Mu Tuhan. Tuhan, kami rindu ada satu menara doa ya Abah yang boleh ada di GBI Pecenongan ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang mampukan, Engkau yang cukupkan ya Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan lebih dari segalanya ya Abah. Biar Tuhan, setiap kami boleh melakukan apa yang Kau kehendaki pada zaman terakhir ini ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, untuk gembala kami di GBI Pecenongan Tuhan, untuk Pendeta Agus Sugiarto.
serta dengan keluarga dan setiap timnya ya Tuhan. Tuhan Yesus, ada hikmat yang Kau karuniakan atas hamba-Mu. Ada kesehatan, ada pengertian yang baru ya Tuhan. Biar di tahun dimensi yang baru ini Tuhan, hamba-Mu boleh mengerti apa yang Kau rencanakan atas gereja-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang menyertai ya Tuhan setiap pelayanan hamba-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk ketua harian kami, buat pendeta Beni Gunawan Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu beserta dengan keluarganya dan penggembalaan di Rayon 1E ini ya Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan boleh semakin besar ya Tuhan. Biarlah Engkau semakin dimuliakan ya Tuhan. Kami juga mendukung pelayanan gembala sidang kami buat pendeta Niko Nyotoro Harjo Tuhan, beserta dengan keempat wakilnya Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan kekuatan dan kemampuan Tuhan. Untuk hamba-Mu ini Tuhan boleh terus menjadi pembawa pesan Pentakosta yang ketiga ya Tuhan. Sebab Engkau sudah pilih hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau curahkan Roh Kudus-Mu lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Untuk kami boleh menjadi pembawa pesan Pentakosta yang ketiga. Engkau bawa gereja GBI Gatot Subroto ini ke dalam satu dimensi yang baru ya Tuhan. Kami percaya di satu dimensi yang baru yang Kau sediakan Tuhan. Biarkan boleh terus memandang Kau Tuhan. Biar mulut kami boleh terus memuliakan nama-Mu ya Abba. Kau pakai DNA Tuhan, doa pujian penyembahan di tempat ini. Untuk kami boleh mendatangkan Tuhan hadirat-Mu dimanapun kami berada ya Abba. Kami berubah setiap jemaat-Mu Tuhan, hari ini ibadah online. Tuhan kami rindu ya Tuhan, ada lawatan Tuhan atas rumah demi rumah, atas setiap keluarga yang berkumpul malam hari ini ya Tuhan. Jamah setiap kami ya Abba. Bangkitkan tulang-tulang yang kering ya Tuhan. Segarkan kembali kami ya Tuhan. Kekudusan-Mu Tuhan melawat kami ya Abba. Lawat Cenongan dan sekitarnya ya Tuhan. Lawat Jakarta ya Tuhan. Lawat Indonesia ya Tuhan. Kami bawa bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah atas Indonesia. Curahkan Roh Kudus-Mu buat bangsa kami ya Tuhan. Berkati untuk presiden, wakil presiden Tuhan, setiap menteri Tuhan. Tuhan yang berdoa buat perekonomian Indonesia ya Tuhan. Semua ada dalam kendali-Mu ya Tuhan. Kan mau percaya Tuhan lebih lagi sama Engkau. Mujizat Tuhan terjadi Tuhan atas setiap mereka yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kesembuhan itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Pulihkan mereka yang terluka ya Abba. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Indonesia. Damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Datanglah ya Tuhan. Hanya ke dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan semuanya bagi-Mu Tuhan. Kami rasakan ya Tuhan kehadiran-Mu malam hari ini ya Bapa. Lawat setiap kami Tuhan Yesus.
Mari rasakan hadirat Tuhan malam ini, saudara. Rasakan hadiratnya menjamah setiap kita, saudara. Rasakan pelukan dia, saudara. Setiap kata-kata kami terbatas ya Tuhan. Setiap pujian kami terbatas ya Bapa. Tapi Engkau yang mengerti isi hati kami ya Bapa. Bahkan sampai yang terdalam Tuhan Yesus. Kau mengerti betapa rindunya kami akan hadirat-Mu ya Tuhan. Kau mengerti betapa kami rindu akan tempat kediaman-Mu Tuhan Yesus. Akan baik-Mu ya Bapa. Dan kami gak mau ya Bapa waktu-waktu ini berlalu Tuhan Yesus. Lebih banyak lagi ya Bapa, kami mau lebih intim sama Tuhan. Lebih banyak lagi kami mau kasih hidup kami sama Tuhan. Lebih dalam lagi kami mau kenal sama Bapa kami. Kami persembahkan ya Bapa bagi-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus, yang dayakan ya Bapa bagi-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus, yang dayaralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba.
kami milik-Mu ya Bapa. So here I bow to lift You high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours, forever Yours. So here I bow to lift You high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours, forever Yours. Angkat tangan kita saudara malam hari ini, rasakan Tuhan. So here I bow to lift You high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours, forever Yours. Sekali lagi dengan sungguh katakan, so here I bow to lift You high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours, forever Yours. I am Yours, forever selamanya ya Tuhan. I am Yours, forever Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa buat dekapan-Mu malam hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan dengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau menjamah setiap hati kami ya Bapa, Engkau menguatkan kami ya Bapa, Engkau segarkan dahaga kami Tuhan Yesus. Lawat Bapa pembicaramu malam hari ini Bapa, biar Tuhan yang urapi dengan urapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, mari yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Setiap minggu kedua biasanya selalu kalau ibadah offline selalu kami atau saya itu membawakan visi ya, apa yang Tuhan taruh bagi gereja kita, terutama melalui gembala sidang kita, hambanya Pak Niko, Bapak Saudara, dan kemudian kita berdoa dan kita mengambil bagian dan menerjemahkan visi itu untuk kita lakukan bagi gereja lokal kita, Bapak Saudara. Bapak yang Saudara dikasih Tuhan, saya percaya apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui gembala sidang kita itu bicara tentang penuaian jiwa, Bapak Saudara. Penuaian jiwa, penyelesaian amanat agung, Pentakosta yang berarti pencurahan Roh Kudus untuk memberdayakan setiap orang-orang percaya, Bapak Saudara, menjadi alat di tangan Tuhan, ya, alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Jadi orang-orang percaya diaktifkan, bukan hanya sekedar menjadi orang yang percaya yang duduk diam dalam gereja, tapi menjadi orang percaya yang aktif, ya, yang diberdayakan oleh Roh Kudus, ya, disertai dengan kuasa, ya, hidupnya dipakai oleh Tuhan, hidupnya berubah oleh karena firman Tuhan, hidupnya sudah dibersihkan oleh firman Tuhan, oleh karena siap memberikan dirinya. Ya, orang-orang yang pikirannya sudah diubahkan, Bapak Saudara. Ini bicara tentang manusia yang baru, Bapak Saudara. Ya, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, biar malam hari ini firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita membuka setiap kita, membuka pikiran setiap kita, Bapak Saudara, untuk kita mengerti ya tujuan Tuhan bagi setiap kita, bagi hidup kita, bagi gereja kita, Bapak Saudara, di tempat ini. Nah, setiap kali saya merenungkan firman Tuhan, Bapak Saudara, ayat ini selalu keluar, ya, ayat ini selalu keluar, ya, Mazmur 32 ayat 8, ya,
Roh Kudus selalu berkata, Tuhan selalu berkata, Tuhan bilang, aku hendak mengajar, kata Tuhan. Ya, aku hendak mengajar. Aku hendak menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberikan nasihat, kata Tuhan. Mataku tertuju kepadamu. Setiap kali saya merenungkan, menyusun, ya, program-program, menyusun berdoa untuk gerakan-gerakan berdoa untuk apa yang harus kami lakukan selanjutnya, apa yang Tuhan ingin lakukan bagi gereja ini, ayat ini selalu keluar dalam hati saya. Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan. Kalau Engkau memperhatikan gereja ini Tuhan, gereja kecil, ya, saya percaya besar atau kecilnya bukan ukuran gereja itu, Bapak saya, tapi bagaimana kita mau mengikuti kehendak Tuhan, ya, bagaimana kita mau menuruti kehendak Tuhan. Oleh itu kita selalu mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, selalu mau mendengar pengajaran dari Tuhan, selalu mau mengikuti jalan yang Tuhan ingin nyatakan bagi setiap kita. Dan Tuhan mau memberi nasihat, oleh karena itu mata kita tertuju kepada Tuhan, Bapak Saudara. Saya menangis ketika Tuhan berkata, aku hendak mengajar, aku hendak menunjukkan jalan. Kalau ayat ini dikatakan kepada saya, pasti ini ayat juga dikatakan kepada setiap kita di tempat ini, Bapak Saudara. Ya, berapa banyak yang mau diajar sama Tuhan malam hari ini? Ya, Bapak Saudara, kita semua mau diajar. Kita semua mau ditunjukkan jalan oleh Tuhan. Kita semua mau menerima nasihat dari Tuhan. Hendaklah hati kita, Bapak Saudara, selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui gembala sidang kita, Bapak Saudara, hari-hari ini, Pentakosta pertama di mana Petrus berkhotbah 3.000 orang memberi diri dibaptis dan percaya. Pentakosta kedua di Azusa Street, ya, pencurahan Roh Kudus, dan sebelum-sebelum itu terjadi juga di Wales, ya, karunia-karunia Roh Kudus dinyatakan, sign and wonder terjadi secara luar biasa, Bapak Saudara. Ya, orang-orang memberikan diri dibaptis. Bahkan waktu saya baca artikelnya di Pentakosta di Azusa Street, Bapak Saudara, ketika terjadi lawatan Tuhan, itu barbar, diskotik, semua klub-klub semua kosong, Bapak Saudara. Ya, orang-orang di bar itu menangis. Ya, orang-orang di klub-klub itu menangis. Kenapa? Hadirat Tuhan membuat mereka menyadari bahwa mereka manusia berdosa dan membutuhkan juru selamat. Ini, Bapak Saudara, yang hari-hari ini harus kita nyatakan. Ya, karena Bapak Saudara di tengah yang dikasih semua manusia, semua orang telah jalan kemuliaan Allah. Oleh karena itu, Bapak Saudara, setuju dengan saya kata, ya, semua orang membutuhkan juru selamat. Tidak ada satupun orang yang tidak membutuhkan juru selamat. Kita semua membutuhkan juru selamat. Yang setuju dengan saya katakan amin, Bapak Saudara. Yang setuju kasih jempolnya, Bapak Saudara. Haleluya. Haleluya, Bapak Saudara. Malam hari ini, Bapak Saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita, Bapak Saudara. Ya, semuanya bicara tentang penuaian jiwa. Nah, kemana gereja ini harus melangkah? Nah, gereja GB Pecenongan ini harus melangkah, Bapak Saudara. Kemarin, ya, ketika kita mendapatkan satu amanat perintah dari Tuhan untuk membuat menara doa, Bapak Saudara. Dan saya percaya ini hanya sebuah jalan untuk menuju sesuatu yang lebih besar lagi. Ya, kita diperintahkan sama Tuhan bikin menara doa. Ya, ketika saya membaca, Bapak Saudara, bahwa menara doa itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan, harus dibuat supaya terjadi penuaian, Bapak Saudara, yang dikasihi Tuhan. Saya bacakan sedikit, Bapak Saudara, ya. Dalam sejarah gereja, setiap kebangunan rohani selalu didahului oleh adanya gerakan doa. Peristiwa Pentakosta di loteng atas didahului oleh doa, menantikan janji Bapa, lalu diikuti oleh gerakan rohani yang semakin kuat, diiringi dengan kegerakan doa yang semakin meluas. Menara doa adalah bagian dari strategi doa yang Tuhan berikan kepada gereja untuk mendukung kebangunan rohani akhir zaman.
Di dalam menara doa ini kita akan memuji, menyembah Tuhan, dan juga berdoa agar pada akhir zaman ini Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas segala bangsa, memulihkan keadaan umat-Nya, dan juga terjadi penuaian jiwa-jiwa bagi Tuhan. Saudara, saya percaya menara doa ini Tuhan berikan kepada kita untuk kita doakan, untuk terus kita perkatakan, kita usahakan dan kita realisasikan, Bapak Saudara. Kita terus berdoa, Bapak Saudara, kita menunggu tuntunan Tuhan, ya, terus kita berdoa karena akan banyak sekali ya membutuhkan dana, membutuhkan sumber daya manusia, Bapak Saudara, dan juga membutuhkan tempat yang kita perlukan, Bapak Saudara. Kita harus terus berdoa, Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, dikasihi Tuhan, tuntunan Tuhan kepada gereja kita adalah bahwa gereja kita GBI Pecenongan ini menjadi rumah keselamatan. Ya, House of Salvation. Rumah keselamatan. Nah, kalau kita bicara menjadi rumah keselamatan, Bapak Saudara, kita pasti akan teringat dengan Matius 28, Bapak Saudara. Betul, Bapak Saudara? Mari kita buka Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kalau boleh bisa ditampilkan. Ya. Matius 28. Ya, oke. Mari kita baca bersama-sama, Bapak Saudara. Ya, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin, Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan, ketika Tuhan memberikan kepada kita, Bapak Saudara, GBI Pecenongan sebagai rumah keselamatan, House of Salvation, Bapak Saudara, berarti segala program, segala strategi kita, segala pembicaraan kita, segala firman Tuhan yang akan disampaikan dalam minggu-minggu, dalam hari-hari, dalam doa-doa kita adalah bicara tentang keselamatan, bicara tentang tuaian, Bapak Saudara. Ya, bicara tentang orang-orang yang akan dituai. Coba Saudara perhatikan, Bapak Saudara. Ya, dari minggu yang pertama, 2 minggu atau 4 minggu yang lalu, Bapak Saudara. Pendeta Rudi Darmawan bicara apa? Tentang pelayan melayani Sang Tuan. Artinya apa di situ? Pak Rudi bicara apa? Pak Rudi mengajak setiap kita, menyadarkan setiap kita bahwa kita ini harus melayani Tuhan. Ya, kita ini dijadikan, kita ini dilahirkan untuk menyembah Tuhan, untuk melayani Dia, Bapak Saudara. Ya, kemudian 2 minggu lalu, ya, firman Tuhan bicara tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Ya, Bapak Saudara dikasihi Tuhan, setiap kita, Bapak Saudara, tidak ada yang terkecuali. Ya, Bapak Saudara dikasihi Tuhan, kita adalah semua orang-orang yang mau dipakai Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi penjala manusia, Bapak Saudara. 1 minggu kemarin, Pendeta Beni, Pak Beni, ya, menyatakan kepada kita bahwa di era new normal ini kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita, Bapak Saudara. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan berbicara selalu menuntun kita kepada arah yang harus kita kerjakan bagi gereja ini, Bapak Saudara. Kita kembali lagi ke ayat yang tadi, Matius 28, ayat 18 sampai dengan 20, Bapak Saudara. Kata di situ, pergi, ya, pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka, dan ajar mereka segala sesuatu, Bapak Saudara. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, ayat 19, karena itu pergilah. Bapak Saudara, kenapa disebut ayat ini disebut dengan amanat agung atau Great Commission? Ya, Bapak Saudara, kenapa ayat ini disebut dengan Great Commission atau amanat agung? Karena perintah ini diberikan oleh sebuah pribadi yang maha besar, yang maha agung, Bapak Saudara. Ya, the greatest one, the greatest person. Ya, person atau orang yang pernah hidup di bumi. Ya, yaitu Tuhan Yesus sendiri, Bapak Saudara. Perintah ini diberikan oleh Tuhan sebelum dia naik ke surga. Ya, kepadaku telah diberikan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa. Waktu kita menerima pesan ini, Bapak Saudara, berarti kita sedang menerima pesan dari Yang Maha Kuasa, Yang Maha Agung. Ya, Bapak Saudara dikasihi Tuhan, artinya pesan ini begitu luar biasa bagi setiap kita. Di situ dikatakan pergi.
Ya, pergilah, karena itu pergilah. Artinya apa, Bapak Saudara? Artinya setiap kita diminta Tuhan untuk kita tidak hanya tinggal dan menunggu. Ya. Setiap kita diminta oleh Tuhan untuk tidak pasif. Untuk kita menjadi aktif, berinisiatif. Betul nggak, Bapak Saudara? Kata pergi di situ menunjukkan satu kata yang mensupport atau membantu atau sebagai satu kata yang menunjukkan satu tambahan untuk pergi dan jadikan bangsa ini muridku, kata Tuhan. Ya, Yesus pun bukan seseorang yang diam dan tinggal di tempatnya. Betul nggak, Bapak Saudara? Kalau Saudara lihat dalam cerita di Alkitab, ya, Yesus itu berkeliling, berbuat baik, melakukan perbuatan ajaib dan memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Betul nggak, Saudara? Yesus tidak tinggal di rumahnya. Ya, Yesus tidak tinggal di tempat kelahirannya di Bethlehem, di Nazaret, tidak. Tapi dia berkeliling, ya, memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Kita pun, Bapak Saudara, ketika firman Tuhan ini, ketika ayat ini berkata, pergilah. Artinya apa? Dalam pikiran kita, dalam benak kita, Bapak Saudara, mari kita cari jiwa-jiwa. Yang setuju dengan saya katakan amin. Cari jiwa-jiwa, jala jiwa-jiwa, tuai jiwa-jiwa. Ini waktunya, Bapak Saudara. Ini waktunya. Ya, apalagi melalui online ini begitu gampang, Bapak Saudara, ya, tinggal share, ya, tinggal forward, ya, kasih ke teman saudara, kasih ke sahabat saudara, kasih ke keluarga kita. Oleh karena itu, Bapak Saudara, pikiran kita harus aktif, Bapak Saudara. Bagaimana saya bisa menjangkau orang? Bagaimana saya bisa membawa jiwa itu kepada Tuhan? Ya, tinggal forward, tinggal ketik aja, Bapak Saudara. Tek, selesai. Ya, ajak mereka, ingatkan mereka. Nah, kemudian juga hari ini juga, Bapak Saudara, saya lihat di chat kita, Bapak Saudara, ada message untuk kita yang mau didukung, membutuhkan dukungan doa. Nah, setelah firman ini nanti kalau ya kita akan doakan, Bapak Saudara. Ya, Bapak Saudara dikasih Tuhan, pergi jangkau jiwa. Hari-hari ini, Bapak Saudara, Yesus pun mengambil inisiatif. Jadikan semua bangsa muridku. Apa beda murid dengan kekristenan biasa, orang Kristen biasa? Bapak Saudara dikasih Tuhan, murid setia. Kita harus menjadikan orang-orang bukan hanya sekedar orang Kristen yang biasa, tetapi menjadi pengikut yang komitmen, pengikut yang setia dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu apa langkah-langkahnya, Bapak Saudara? Bagaimana supaya menjadikan orang Kristen yang biasa-biasa ini menjadi pengikut yang militan, pengikut yang setia? Yang pertama, firman Tuhan katakan apa? Baptis mereka. Baptis ini menunjukkan satu konversi, satu perubahan, ya. Baptis ini adalah satu sakramen, tanda yang Allah. Itu yang pertama, ya. Kalau orang memberikan diri dibaptis, artinya apa? Itu satu pengakuan iman. Tanda pertobatan yang ada di dalamnya, Bapak Saudara. Ya, baptisan. Baptisan menunjukkan apa juga? Pernyataan kepada dunia bahwa dia adalah orang kepunyaan Allah, orang yang sudah bertobat, orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanda baptisan. Baptis mereka, itu penting, Bapak Saudara. Ada di sini yang belum dibaptis, Bapak Saudara, segera berikan dirimu dibaptis, ya, dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Saudara dikasih Tuhan, kemudian bagaimana lagi cara supaya merubah mereka menjadi murid? Ya, mereka harus diajar. Ya, firman Tuhan coba katakan, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Bagaimana cara menjadikan mereka murid? Orang pengikut Tuhan yang setia, pengikut Tuhan yang militan. Bagaimana? Kita harus mengajar mereka, harus diajar, Bapak Saudara. Oleh karena itu, Bapak Saudara dikasih Tuhan, kita sendiri perlu pengajaran. Kita sendiri harus mengupgrade diri kita supaya bisa mengajar orang lain. Yang setuju dengan saya katakan orang. Amin, Bapak Saudara. Bapak Saudara dikasih Tuhan, oleh karena itu gereja ini membutuhkan banyak pengajar. Orang-orang yang bukan hanya mumpuni, orang yang punya hanya skill, orang-orang yang punya kapasitas, kapabilitas, tetapi juga orang-orang ini mampu mengajar dan mau jadi pengajar. Ya, Bapak Saudara dikasih Tuhan, kita harus terus berdoa, Bapak Saudara. Kita harus terus berdoa dan harus terus bergerak, bukan hanya berdoa, Bapak Saudara.
Ya, doa menghasilkan tindakan. Doa menghasilkan tuntunan. Doa menghasilkan arah kemana harus melangkah. Ya, doa yang tadi seperti dalam pesan Pentakosta ketiga tadi, Keluaran 33 ayat 15, doa Musa, ya Tuhan jangan biarkan kami berjalan kalau Tuhan tidak menyuruh kami atau membimbing kami. Seperti itu, Bapak. Ya. Doa melahirkan sesuatu. Kemana arah kita harus melangkah gereja ini, Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 28, 18 ayat 20 itu menjadi dasar bagi gereja ini, Bapak Saudara. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajar mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Mengajar mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada, ya, yang Yesus perintahkan, bukan yang tidak diperintahkan Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini banyak orang yang sekedar hanya ingin menjadi Kristen karena mereka suka akan janji-janji kelimpahan, janji-janji kesembuhan. Setuju nggak, Bapak Saudara? Tetapi murid tidak begitu, Bapak Saudara. Ya, murid itu belajar. Murid itu mengikuti kemanapun gurunya pergi. Ya, murid itu mengenal Tuhan, murid itu mengenal gurunya. Ya, murid itu tahu perasaan dan keinginan gurunya, Bapak Saudara. Ya, kita harus mengubah dan harus mengajar mereka supaya mereka mengenal jalan Tuhan. Jadi orang-orang yang ke gereja, orang-orang yang datang kepada Tuhan hanya sekedar karena suka akan janji-janji Tuhan, ya, karena diberitakan bahwa Tuhan bisa kasih apa? Kasih rejeki, Tuhan bisa kasih berkat, Tuhan bisa kasih segala macam, ya, peruntungan, ya, Tuhan bisa kasih apa lagi? Kesembuhan dan lain-lain. Memang tidak salah, Bapak Saudara. Tetapi kekristenan, ya, Yesus bukan hanya berbicara tentang itu. Tetapi ada sesuatu yang lebih besar daripada itu, Bapak Saudara. Ada sesuatu yang lebih mulia daripada itu. Ada sesuatu yang harganya lebih mahal daripada apa yang ditawarkan oleh dunia, yaitu kehidupan kekal dan pengenalan akan Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini, Bapak Saudara, biarlah setiap kita malam hari ini, Bapak Saudara, setiap kita di tempat ini, Bapak Saudara, kita terus berdoa. Kita terus berdoa. Ya, kita terus berdoa, Bapak Saudara. Kita minta kepada Tuhan terus menuntun hidup kita, menuntun gereja kita, Bapak Saudara. Dan kita berpikir, kita mengambil satu inisiatif, ya, dalam skop paling kecil dalam kehidupan kita, teman kita, sahabat kita, ya, sanak keluarga kita, Bapak Saudara. Siapa? Mereka yang belum kenal Tuhan. Mari berdoa untuk mereka, mari berdoa untuk mereka. Malam hari ini saya mau mengajak setiap kita menundukkan kepala kita sejenak, Bapak Saudara. Memejamkan mata kita sejenak, Bapak Saudara. Mari kita berdoa untuk satu nama malam hari ini, satu nama. Satu nama. Ya, doakan mereka satu nama malam hari ini. Ingat dalam pikiran kita, ingat, Bapak Saudara, pejamkan mata kita. Bapak Saudara, kita berdoa. Mari berdoa, angkat tangan kita. Oralaba syanda yaralaba takaralaba. Malam hari ini berdoa. Oralaba syaralaba, berdoa untuk satu nama yang Tuhan sudah taruh dalam hatimu. Berdoa, minta Tuhan, minta kasih karunia Tuhan. Minta kasih karunia Tuhan. Oralaba syanda yaralaba takaralaba yaralaba. Oralaba syaralaba takaralaba yarala. Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan kami mau berdoa untuk sahabat kami, untuk keluarga kami malam hari ini Tuhan. Oralaba syarala. Ini hari-hari yang terakhir Tuhan Yesus. Ini waktu-waktu yang terakhir Tuhan. Ini penuaian yang terbesar Tuhan Yesus. Kami percaya gereja ini akan menuai Tuhan. Kami percaya Tuhan jiwa-jiwa itu akan datang menyembah-Mu ya. Pakai kami Tuhan. Malam hari ini kami mau berdoa untuk sahabat kami, untuk teman kami, untuk keluarga kami Tuhan. Yang Tuhan ingatkan dan Tuhan taruh dalam hati kami. Malam hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jiwa-jiwa itu boleh datang kepadamu ya Tuhan. Malam hari ini kami berdoa Tuhan, biar jiwa-jiwa itu boleh kembali kepada Engkau Tuhan Yesus. Mereka yang sudah lama tidak ke gereja, mereka yang sudah lama terpisah dari gereja, mereka sudah lama Tuhan jauh dari gereja dan tidak beribadah, mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka mengeraskan hatinya malam hari ini Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan malam hari ini Tuhan Yesus, biar mereka datang kepada Engkau. Malam hari ini, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus.
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, biar gereja ini, Bapak saudara, mengikuti kemana yang Tuhan mau, Bapak saudara. Ya, segala program, segala strategi, segala apapun ya yang ada di dalam gereja ini, biarlah kita arahkan pada satu tujuan, visi gereja ini, kemana yang Tuhan inginkan, menjadi rumah keselamatan, house of salvation. Artinya di situ ada apa? Artinya di situ ada penuaian, penjangkauan jiwa, Bapak saudara. Yang kedua apa? Setelah dijangkau, setelah dituai, Bapak saudara, ya, setelah dijala, Bapak saudara, jangan dibiarkan lepas. Betul, Bapak saudara? Setelah dituai, dijala, Bapak saudara, harus diajar. Betul, Bapak saudara? Jangan dilepaskan. Bapak saudara dikasihi Tuhan, di tempat ini ya ada pemerhati jemaat, ada program-program, juga ada kabit anak muda. Semua, Bapak saudara, mendukung untuk menuai jiwa-jiwa ini, Bapak saudara, menjala jiwa-jiwa ini, dan kemudian mengajar mereka untuk mereka menjadi penjala manusia. Ya, harus diajar, harus dimuridkan, Bapak saudara. Ya, harus dilatih, Bapak saudara. Ya, bukan hanya sekedar untuk memenuhi gereja, memenuhi memenuhi tempat gereja, bangku gereja, bukan, tetapi menjadikan mereka alat yang efektif. Kalau dipikir, Bapak saudara, ya, gereja ini kan definisinya bicara tentang orang percaya atau kumpulan orang percaya. Jadi, Bapak saudara, sebenarnya tidaklah tepat, Bapak saudara, kalau kita bicara gereja ini adalah tempat yang besar, tempat yang megah, tempat yang mewah, Bapak saudara. Tempat yang besar, gedung yang megah, gedung yang mewah, itu hanya fasilitas. Tetapi yang terpenting adalah manusianya, Bapak saudara. Setuju nggak, Bapak saudara? Yang terpenting adalah manusianya. Ya, kita harus meningkatkan, mengupgrade kualitas manusianya. Bukan hanya menambah kuantitas perlu, tapi juga bagaimana mengupgrade mereka. Ya, meningkatkan kualitas mereka. Itu penting, Bapak saudara. Malam hari ini, Bapak saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap kita, Bapak saudara. Biar Roh Kudus menyatakan kepada hidup kita bagaimana kita harus melakukan kehendak Tuhan ini, Bapak saudara. Baptis mereka, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Ya, kualitas mereka harus di-upgrade, dinaikkan, Bapak saudara. Jangkau mereka, tuai mereka, jala mereka. Jangan biarkan mereka lepas. Didik mereka, ajar mereka. Bapak saudara dikasihi Tuhan. Nah, dasar daripada amanat agung ini, dasar daripada perintah ini adalah kasih, Bapak saudara. Ya, dasarnya di mana-mana adalah kasih. Kita harus melakukannya karena kasih, bukan karena apapun. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia karena apa? Karena kasih. Betul, Bapak saudara? Roma 5 ayat ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Tuhan Yesus sudah datang. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada Dia, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita masih berdosa, Tuhan sudah datang. Dasar dari pelayanan ini adalah kasih. Dasar dari amanat agung adalah kasih. Banyak orang punya alasan untuk melakukan penginjilan, ya, banyak alasan. Banyak alasan orang melakukan untuk memberi, banyak alasan. Ya. Tetapi orang yang memiliki kasih pasti memberitakan Injil. Tetapi orang yang memiliki kasih pasti memberi. Tetapi orang yang memiliki kasih pasti melayani, Bapak saudara. Ya. Sekali lagi saya katakan, banyak motif orang melakukan penginjilan, banyak. Motifnya banyak, dasarnya banyak. Banyak motif orang memberi, berbuat baik. Banyak motif orang melayani. Tetapi orang yang memiliki kasih pasti melayani. Orang yang memiliki kasih pasti menginjil. Orang yang memiliki kasih pasti memberi. Bapak saudara dikasihi Tuhan, kasih menjadi dasar dari perintah Tuhan ini, Bapak saudara. Dengan kasih apa? Dengan kasih Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10. Saya bacakan kepada Bapak saudara. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Bagaimana kita melakukan penginjilan? Bagaimana kita menjala jiwa? Bagaimana kita mengajar orang? Dasarnya semua karena kasih Allah. Dilakukan karena kasih Allah. Ya, karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mengasihi jiwa-jiwa, maka semua itu boleh ada. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, biar malam hari ini, baik saudara, kita terus mengarahkan hati kita, mengarahkan pikiran kita, dan semua apa yang kita doakan, baik saudara, kita lakukan untuk melakukan perintah Tuhan ini. Baik saudara dikasihi Tuhan, tuai jiwa-jiwa, jala jiwa-jiwa, bawa jiwa-jiwa itu kepada Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Kiralaba syandairalaba takaralaba iralaba iralaba syandairalaba. Oralaba iralaba syandairalaba iralaba iralaba. Mari kita siapkan roti dan anggur kita. Oralaba syandairalaba takaralaba laba laba iralaba 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 iralaba. Syaralaba takara. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Dan setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan Yesus bagi kita. Dia berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diminta untuk mengingat Tuhan Yesus akan kebaikannya, kesetiaannya, pengorbanannya, supaya kita lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus dan lebih lagi mengasihi satu dengan yang lain. Ya Tuhan, siapakah kami ini, ya Tuhan? Sebab sebelum kami mengenal Engkau, ya Tuhan, kami semua adalah orang yang berdosa. Dan upah dosa ialah maut, mati. Tetapi Engkau yang telah tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjadi manusia, bahkan mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan, ya Tuhan, betapa baiknya Engkau. Tuhan, Engkau sudah pilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau sudah menuntun kami. Engkau memberkati kami. Engkau membela kami dan Engkau melindungi kami. Engkau baik, sangat baik, ya Tuhan. Terima kasih, Bapa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tetapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Mari masing-masing sekarang kita berdoa. Lihat keadaan diri kita, introspeksi, uji keadaan diri kita, jangan simpan dosa. Tetapi akui saat ini di hadapan Tuhan, supaya kita diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Kalau Roh Kudus ingatkan dalam hatimu saat ini, akan satu dan beberapa perkara, mari datang kepada Tuhan dan minta ampun. Mari bertobat, Bapak Saudara. Ini waktunya kita datang kepada Tuhan, akui segala kesalahan kita datang dan minta ampun di hadapan Tuhan. Buka hati kita, jangan keraskan hati kita, Bapak Saudara. Akui di hadapan Tuhan, minta ampun. Dan jangan mengulangi lagi kesalahan kita. Tuhan, lihat anak-anak-Mu yang sedang berdoa, ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Kami sering salah dalam banyak hal. Kami sering salah dalam banyak hal, Tuhan. Kasih dan berikan kami kekuatan, ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu, para pelayan-Mu, kami akan masuk dalam perjamuan kudus, ya Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan pada malam waktu ini serahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur, Bapak Saudara. Ucapkan syukur. Naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Oh kami bersyukur Tuhan. Oh ralabasyanda ralamayaralama. Sharalab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 a. Sharalabalabalabalabalabalabalabalaba. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima firman-Mu ya Tuhan. Engkau hendak menuntun kami, Engkau hendak mengajar kami. Engkau hendak menunjukkan jalan bagi kami Tuhan. Apa yang harus kami tempuh. Dan Engkau hendak memberikan nasihat. Tuhan, mata kami tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Hati kami terbuka lebar ya Tuhan. Bersabdalah, berfirmanlah ya Tuhan. Arahkan gereja-Mu ya Tuhan. Arahkan kami ya Tuhan. Arahkan GBI Pecenongan ya Tuhan. Untuk melakukan kehendak-Mu di akhir zaman ini Tuhan Yesus. Tuhan, perlengkapi setiap kami. Perlengkapi setiap kami. Satukan kami ya Tuhan. Teguhkan kami. Kuatkan kami ya Tuhan. Oleh Roh-Mu yang ada di dalam kami ya Tuhan. Biar kami berjalan. Biar kami berjalan terus ya Tuhan Yesus. Menggenapi rencana-Mu ya Tuhan. Jiwa-jiwa itu sedang menunggu ya Tuhan. Jiwa-jiwa itu sedang menantikan ya Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan. Dan Kau mau pakai setiap kami di GBI Pecenongan ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan malam hari ini Tuhan. Pakai kami menjadi alat. Tuhan, pakai mulut kami Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Tuhan, pakai Tuhan Yesus hidup kami Tuhan.
untuk membawa jiwa-jiwa itu datang Tuhan kepada Engkau ya Tuhan. Kami boleh ajak teman kami, sahabat kami, keluarga kami Tuhan, untuk hadir di gereja, untuk hadir dalam ibadah online ya Tuhan. Mendengarkan pesan-pesan-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh berdoa bagi mereka, membawa mereka kepada Tuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Pakai setiap kami malam hari. Roh Kudus urapi kami. Roh Kudus urapi kami. Roh Kudus urapi kami. Roh Kudus perlengkapi kami. Berdayakan kami Tuhan. Pakai kami, pakai hidup kami Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu Tuhan. Seluruh kami Tuhan Yesus. Oralah basyanda ya rala bayarala. Mari kita angkat tangan kita Bapak Saudara. Mari kita angkat tangan kita. Oralah basyara la bala 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 bala. Katakan kepada Roh Kudus, katakan kepada Tuhan, Tuhan pakai hidup kami. Pakai hidup kami, pakai hidup kami. Syarala bala bala berdoa, berdoa Bapak, berdoa terus syarala bala 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 bayarala 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 bala bayarala 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 basyarala bala bayarala. Oh, rala bayar, pakai hidup kami Tuhan, pakai hidup kami. Oh, rala basyara bala 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 bala. Pakai hidup kami ya Tuhan. Nyatakan Tuhan Yesus, nyatakan Tuhan Yesus. Oh, rala basyara bala 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 bala. Ubah Kristen-Kristen yang biasa menjadi murid-murid Tuhan. Oh, rala basyara bala bala bala. Berikan hati Tuhan Yesus. Untuk kami mau diajar ya Tuhan. Syaralabalabala. Bawa jiwa-jiwa itu kepada Tuhan. Syaralabatakarabal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 a. Oh ralabayar 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 ralabayar. Syaralabalabalabalabalabalabalabalabala. Oh ralabalabala. Ini yang firman Tuhan katakan sementara kita berdoa. Rumahku harus penuh, kata Tuhan. Rumahku harus penuh. Sebelum waktunya datang, Tuhan akan panggil jiwa-jiwa. Rumahku harus penuh. Bawa jiwa-jiwa itu datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau bawa jiwa-jiwa itu datang. Kami tidak peduli berapapun harganya ya Tuhan. Kami mau bayar harganya ya Tuhan. Kami berdoa malam hari ini untuk seluruh hamba-hamba-Mu, untuk seluruh pengerja, aktivis jemaat-Mu ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan Yesus. Oh, tidak terkecuali satu pun malam hari ini Tuhan. Kami akan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menuai jiwa-jiwa malam hari ini. Tuhan pakai kami Tuhan, pakai kami, perlengkapi kami malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan. Silakan saya kembalikan kepada host. Terima kasih Pak Agus atas firman-Nya. Selanjutnya kita akan kembali membaca dan mendeklarasikan Mazmur 91 di bawah perlindungan Allah yang akan dipimpin oleh Angkat Tom. Udah, Bang Andre? Siap. Ya, silakan Angkat Tom. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungimu, engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangganya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Baik, sebentar Uncle akan kita lanjutkan ke pengumuman untuk sepekan. Ya, silakan Uncle. Baik, Bang Andre. Saya akan membacakan pengumuman untuk sepekan ke depan. Ibadah online GBI Pecenongan pada tanggal 19 Juli 2020 pada hari Minggu, pukul 9 malam hingga 8 malam WIB, ID Zoom 427 997 9692. Menara doa setiap hari Rabu pukul 7 malam hingga 7.30 WIB. GBI Pecenongan. Prayer Tower, ID Zoom. Pelayanan doa bagi Bapak Coba diulang tuh, belum selesai pengumumannya. pelayanan doa bagi Bapak atau Ibu yang ingin didoakan dapat menghubungi tim pendoa melalui WhatsApp di nomor sebagai berikut. 0811 83 00 99. GBI Pecenongan mengajak talenta-talenta berbakat dalam bernyanyi, musik, dan menari untuk ikut ambil bagian dalam melayani di bidang pujian, penyembahan, dan kreatif ministry. Daftarkan segera dengan menghubungi Sekretariat Ibu Ria di HP 0817 4990 100. Ekskul setiap Sabtu jam 7 malam. Berikan persembahan terbaikmu lewat BCA GBI Pecenongan dengan nomor 070 060
0033. Atas nama seluruh pengerja dan tim pengembalaan GBI Pecenongan, kami mengucapkan selamat ulang tahun pada tanggal 6 Juli 2020. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Amsal 3, 16-17. Tertanda Gembala GBI Pecenongan, Pendeta Agus Sugiarto. Ya, ini di atas untuk Pak Iwan tadi belum dibacakan angka ulang tahun. Kepada Uncle. Oke. Atas nama seluruh pengerja dan tim pengembalaan GBI Pecenongan, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Iwan Chin. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Saya kembalikan ke Pak Agus, Pak. Yang ulang tahun 2 tadi jadinya. Iya, Tanggal 2. 6 Juli. Iya. Selamat ulang tahun buat PDP Iwan Chin. Tuhan berkati selalu, berikan kesehatan yang sempurna. Ya, oh Iwannya nggak ada malah. Nah, itu baru datang Tuhan. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi, dan juga kepada Ibu Gembala GBI Palmera, Ibu Ping Ping. Tuhan berkati dengan kesehatan yang sempurna, umur panjang, berkat yang berlimpah-limpah, keluarga diberkati semua ya, Bu Ping Ping. Tuhan berkati. Oke, malam hari ini saya lihat tidak ada di chat yang minta dukungan doa. Ya, saudara dikasih Tuhan. Kalau ada, boleh di WhatsApp ke nomor yang tadi. Kita akan berdoa untuk beban atau apa yang Ibu atau Bapak ingin sampaikan. Kita akan dukung dalam doa, Bapak Saudara. Sampaikan di nomor yang sudah diberikan tadi. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, malam ini kita akan mengakhiri dengan doa berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah, kasih karunia sempurna dicurahkan oleh Allah Bapa kita di dalam anaknya Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.